Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal yang ke-32 dan 33 dan Markus pasal yang ke-10. Dan firman Tuhan hari ini mengajar kepada saudara dan saya bahwa mengikut Yesus itu bukanlah tentang pencapaian, saudara. Apalagi melayani Tuhan, saudara. Hari ini kalau saudara mengikut Yesus dengan tujuan sebuah pencapaian, hidup saudara diberkati, taraf hidup naik, menjadi terhormat, menjadi kaya, maka ketika hal itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka saudara akan kecewa. Atau ketika itu sudah terjadi dan kemudian tiba-tiba itu hilang, berkurang, atau diambil orang lain, maka saudara pasti akan marah, saudara. Kalaupun saudara seorang pelayan Tuhan, ketika saudara ingin apa yang ingin saudara capai itu tidak terjadi, maka saudara pasti akan frustasi dan menganggap Tuhan tidak menyertai saudara. Atau ketika saudara setelah mencapainya, lalu hal itu berkurang, hal itu hilang, atau diambil, atau direbut oleh orang lain, pasti juga saudara akan menjadi marah. Makanya ada istilah memancing di akuarium, alias berebut apa? Domba atau membajak domba. Itu adalah ekspresi dari sebuah kemarahan karena jemaat berpindah ke tempat yang lain. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan mengajar kepada saudara dan saya hari ini, mengikut Yesus bukanlah tentang pencapaian. Mungkin ini tidak populer, mungkin ini tidak menyenangkan di telinga saudara, bahkan berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh para motivator dan para entrepreneur. Tapi saudara, bukankah sejak dulu Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran yang tidak populer di tengah masyarakat? Sementara orang mengajar untuk menduduki tempat yang tertinggi, Yesus mengajarkan untuk menjadi seorang pelayan. Ketika orang mengajar untuk mempertahankan apa yang dimilikinya, Yesus mengajar kalau ada orang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Ini dia. Lalu apakah kita dalam hidup ini tidak boleh menetapkan sebuah target? Boleh saudara, bahkan harus. Tetapi saudara harus menaruh target itu adalah sebagian daripada strategi dan bukan pencapaian saudara. Sebab kalau saudara taruh target sebagai pencapaian, maka ketika target itu sudah saudara dapatkan, maka saudara akan berhenti. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang, merasa puas diri. Tetapi ketika saudara taruh target sebagai bagian dari strategi, maka ketika target itu sudah terjadi, saudara akan menempatkan target-target yang lain dan hidupmu menjadi unlimited, saudara. Terus bergerak, haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan. Makanya dalam bacaan kita dalam kitab Bilangan pasal yang ke-32 dan 33, maka saudara akan melihat bahwa target umat Tuhan adalah bukan tanah perjanjian. Awalnya target mereka tanah perjanjian, tapi itu bukan pencapaian maksud saya. Tapi setelah mereka sampai di situ, masih ada banyak target-target yang lain yang harus mereka kerjakan, saudara. Dan dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, Yesus berkata begini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga, kata Tuhan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Perhatikan kata pada masa ini juga. Dia akan menerima 100 kali lipat. Jelas Yesus berkata bahwa apa yang hilang daripada saudara, Tuhan Yesus akan gantikan 100 kali lipat, saudara. Perhatikan, bukan nanti di sorga, tetapi pada masa ini. Sebab di sorga saudara nggak perlu kedudukan, pangkat, uang, jabatan, saudara tidak perlu lagi. Makanya Tuhan akan mengembalikannya pada masa ini. Dan itu 100 kali lipat. Ini dia. Nah, sekarang tinggal saudara pilih. Apakah yang telah hilang direbut orang daripada saudara itu akan saudara rebut kembali, atau saudara membiarkan Tuhan yang menggantinya? Tapi jelas saudara, kalau saudara yang merebutnya, saudara akan menerima sesuai apa yang hilang. Tetapi kalau saudara membiarkan Tuhan yang menggantinya, saudara akan menerima 100 kali lipat. Ini dia. Nah, masalahnya 100 kali lipat ini tidak akan terjadi jika saudara menganggap sukses itu adalah pencapaian. Sehingga ketika yang saudara rasa sudah capai tiba-tiba berkurang, tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba diambil orang, maka saudara akan marah dan berusaha merebutnya kembali. Jadi sekali lagi saudara, mengikut Tuhan Yesus apalagi melayani Tuhan, yang itu bukanlah tentang pencapaian saudara. Jadi saudara tidak perlu marah ketika apa yang ada di tangan saudara berkurang, apa yang ada di tangan saudara hilang bahkan, atau direbut orang. Jadi biarkan Tuhan saja yang menggantikannya buat saudara menjadi 100 kali lipat. Tuhan Yesus berkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.